kita ketemu lagi di pembelajaran hari ini tentang agribisnis tanaman ya, teman-teman. Ya, sebelum kita mulai, saya mau menanyakan kabarnya dulu nih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ya ketemu lagi ya. Masih ingat nggak dengan saya? Masih dong ya. Ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Ya, mangga ketua kelas dipimpin untuk berdoa ya. Ya, terima kasih ketua kelas. Mudah-mudahan pertemuan hari ini ya Allah berkeberkahan ya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, setelah kita berdoa tadi, kita diharuskan melakukan pembiasaan. Bisa tanah air ini, bisa nggak tanah air? Tanah air itu bisa nggak? Airku tidak kulupakan. Kita langsung ke pembahasan. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran. Capaian pembelajarannya adalah cara pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT. Ya, membasmi, membunuh tanaman. Membunuh hamanya. Nah, masih ingat nggak jenis-jenis hama? Ada apa tuh? Tungau, ya, apalagi? Apis ya, apis ya. Apalagi? Dan ada satu lagi apa yang ingat? Nah, gua masih ingat ya, masih ingat bagus. Nah, teman-teman, kita di pertemuan sekarang ini kita akan lebih ke bagaimana cara mengendalikan hama tersebut, ya, mengendalikan hama tersebut supaya hama tersebut tidak melebar kemana-mana ke tanaman yang satu ke tanaman berikutnya. Di siklus satu kita cara mengendalikan dengan yellow trap ya, stevie. Ini ya. Nanti teman-teman akan melihat atau membuat suatu proyek di mana nanti teman-teman membuat pestisida nabati untuk menangani hama tersebut ya. Nah, untuk bisa membuat pestisida apa aja yang harus dibuat, teman-teman harus tahu hama apa yang menyerang tanaman sayurnya. Misalnya tanaman sayur di sini waktu itu ada jagung ya. Jagung, di sini ada jagung. Tanaman, coba teman-teman ada hama apa yang teman-teman pernah lihat di tanaman sayuran? Misalnya apa? Ya, ada hama, ada ulet, ada tungau, ada kutu putih. Kutu putih, tahu kutu putih? Ya. Ya, itu bisa menyerang apa aja? Ada yang diserang daunnya, ada yang diserang akarnya, ada yang diserang buahnya. Dan yang sering itu adalah pada tanaman sayuran cabai. Ya, pada tanaman cabai. Cabai itu daunnya mengkriul. Ya, sehingga tanaman tersebut tidak tumbuh tembang tetapi menjadi kerdil dan daunnya menjadi ciut gitu ya, itu lebih banyak ke hama kutu putih ya, begitu. Nah teman-teman, coba ada yang ingin bertanya nggak sekitar hama dulu, ada yang bertanya nggak? Yang sering menyerang tanaman juga apa? Belalang, iya betul. Ada lagi ya selain belalang? Ulet, ya. Nah, apalagi ada nggak? Apa itu? Cenglet ya. Iya. Ya itu ya teman-teman ya. Bulan pakai pestisida kimia apa tuh? Salah satunya. Apa? Gimana? Keunggulan pakai pestisida kimiawi apa? Ada Pak? Apa? Betul, lebih cepat apa? Namanya? Kenapa lebih cepat mampus gitu ya?
Betul, betul, betul. Kalau pakai pestisida kimiawi, itu hama cepat, dadah game ya, game over dah gitu ya. Ya, itu salah satunya. Ya, tetapi kita juga harus tahu kalau pakai pestisida kimiawi itu ada dampaknya juga ya. Kalau ke buah, kalau misalnya pada tomat, sayuran tomat itu harus cuci tomatnya dulu, jangan langsung dimakan. Ya, cuci dulu. Nah, keunggulan pestisida nabati apa salah satunya? Hmm? Kenapa? Lebih murah apanya? Ya, iya. Jadi biaya yang dibuat untuk pestisida nabati lebih murah. Bisa didapatkan di lingkungan sekitar, ya, tanpa harus mencari keluar gitu kan. Contohnya misalnya dengan coba bahan apa aja yang bisa dibuat dengan pestisida nabati? Siapa yang tahu? Bahan yang paling mudah sekitar kita apa? Tadi lu sebutin. Bawang. Bawang merah, bawang putih, babadotan. Tahu babadotan? Tahu? Itu bisa dibuat dengan pestisida nabati. Ya itu. Bawang putih bisa baik bawangnya maupun kulitnya. Ya. Kalau daun babadotan diambil daunnya, kemudian daunnya ditumbuk sampai halus. Ya, kemudian disaring, dicampur dengan deterjen, setelah itu difermentasi 2 sampai 3 hari. Itu kalau baik pakai daun bebadotan ataupun pakai bawang merah, bawang putih. Setelah ini kita akan bagi kelompok ya. Kita akan bagi kelompok dengan temannya karena ini ada dua ikhwan, ada dua kelompok ya. Kita langsung menentukan untuk aja ya, satu ikhwan, satu akhwatnya. Ya baik teman-teman, sekarang silakan setelah kalian dibagi kelompok diskusikan mau bikin proyek apa buat membasmi pestisida nabatinya, gitu kan? Ya. Nah. Setelah teman-teman sepakat dengan jadwal, waktunya dan pestisida apa yang dibuat, saya teman-teman mau dikasih ini soal untuk tesnya. Ada kesulitan nggak? Ada kesulitan buat ini? Buat Anda? Di antara 5 yang sampai nge-like atuh. Ada kesulitan nggak? Nggak. Nabila udah. Jati udah. Pak, coba link fotonya dikirim namanya aja, Pak. Nanti. Saya harus link foto-fotonya. Yang kemarin. Videonya nggak juga? Videonya? Foto aja. Sama videonya. Video. Kemarin dikasih fotonya doang. Fotonya doang. Videonya enggak ya? YouTube-nya ya, link YouTube ya? Oh ya. Ntar saya kasih. Nah, sudah selesai ya. Ini kerjakan apa ya? Flash testnya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas dipimpin. Bapak ingin membuat pembiasaan seperti biasa. Ya, pembiasaannya kita ini aja ya, dengan menyanyikan lagu wajib ya, lagu wajib nasional. Ya. Garuda Pancasila. Oke teman-teman, ya setelah kita melaksanakan pembiasaan, ya sebelum ini ya, jadi pembelajaran hari ini adalah kita akan menganalisis tentang pengendalian, bagaimana cara mengendalikan hama, penyakit,
tanaman. Ya. Di akhir nanti kita akan membuat proyek sederhana aja, ya. Nanti teman-teman silakan diskusikan mau buat proyeknya apa, ya. Nanti setelah teman-teman bisa mengidentifikasi jenis hama apa yang menyerang tanaman, misalnya tanaman cabai ini. Ya, setelah teman-teman bisa mengidentifikasi itu. Nah, tapi sebelumnya Bapak ingin mengetahui dulu sejauh mana pengetahuan teman-teman bisa tahu tentang hama penyakit tanaman itu, jenis-jenis hama penyakit ya. Jenis hama itu apa aja? Misalnya pohon cabai nih, kenapa begini? Kenapa kriwil-kriwil begitu? Ya keriting kan, bisa daunnya ataupun cabainya. Nah teman-teman itu identifikasikan, oh ini ternyata hama ini nih, misalnya hama kutu. Berarti kalau hama kutu ini tungau ya, kutu putih bisa dibasmi dengan ini misalnya pestisida ini ya teman-teman. Nanti di pre-test ya, silakan nanti diisi itu, nanti Bapak kasih waktu sekitar 10 menit untuk mengisi pre-test tersebut. Teman-teman, sekarang kita langsung mengerjakan membuat proyek yang sudah disepakati kemarin ya. Kelompok ini dibuat dari kulit bawang merah, ini dibuat dari umbi ke bawang merah ya. Sudah siap bahan-bahannya? Sudah siap? Oke, kalau sudah siap silakan diambil. Silakan ya, siapin Neng. Nah, tar dulu, saya. Digunakannya pada saat memaafkan pagi atau sore hari. Ya, sore hari. Karena kalau sore sebelum yang pertama karena kalau sore apa maksudnya penguapannya tinggi. Oke. Nah, itu kelemahan salah satu seperti ini. Dia nggak boleh dipaksakan. Ya, dia nggak boleh dipaksakan. Ya, nggak boleh dipaksakan. Makanya kita pakai sore gitu. Kalau masih pagi berarti masih di panas atau sore hari atau kalau boleh panas. Kalau kena panas sedikit itu mau ini bisa membunuh atau mengusir hama. Oke, kalau dari dia kasih gitu satu orang yang mewakili mulai lainnya, mulai kotor dan mewakili misalnya kita mau keluar misalnya ibaratnya boleh ya. Oke, sekarang bisa dulu oke, bisa air nanti itu nanti kamera nanti disitu ya 2 hari kemudian ya saya dulu baik, sudah selesai bikinnya. Baik ya, alhamdulillah membuat proyeknya sudah selesai. Sekarang itu sudah setelah teman-teman mengisi air 950 ml sampai 1 liter, lalu didiamkan selama 2 sampai 3 hari ya. Oke, baik. 2 hari kemudian ya, udah ya. 2 hari kemudian ya, sini ya. Nah, kemudian. Baik. Nah, oke. Coba lihat sebentar. Nah, ini hasil yang sudah 2 hari yang lalu. Nah. Ya.
Nah ini yang sudah 2 hari yang lalu seperti ini, nanti kulit bawang ini akan ke atas. Kalau yang terlalu padat ya bawangnya nggak apa-apa, kulit bawangnya ya seperti ini. Nah ini airnya sudah mengendap ya, bawang sudah ke atas. Nanti setelah ini teman-teman bisa menggunakan hasil fermentasi kulit bawang ini. Nanti disaring, dituangkan ke ember, ya. Kemudian ambil 50 ml dan masukkan ke dalam 1 liter air ini. Setiap 50 ml hasil ini masukkan ke dalam 1 liter air. Kira-kira kalau misalnya 1 ember berapa liter tuh? Ya, misalnya 1 ember itu 4 liter, berarti berapa mil? 200, ya cuma segelas kok ya. Nah, berarti katakanlah 1 ember itu 4 liter, cuma 1 gelas ini, 1 gelas hasil ini bisa kepake sampai setahun mungkin ya. Ya itu teman-teman ya. Baik, nanti setelah itu bisa disemprotkan kepada tanaman yang terserang penyakit. Ini buat apa? Tanaman apa tadi? Cabai ya? Cabai yang terkena penyakit kutu putih ya, atau strip ya. Oke ya. Ini aja Anthrax. Ini apa? Apa ini? Ya ini udah 2 hari kemudian ya. Ya. Ini setelah 2 hari ternyata airnya masih bening ya. Setelah 2 hari airnya masih bening. Ini bawangnya kurang banyak. Bawang sekilo ini. Ya, cara kerjanya sama seperti kulit bawang tadi. Kalau sudah 2 hari, ini bawang akan ke atas. Nanti cara sama, disaring ke ember, lalu setelah disaring bersih, diambil airnya, dan 50 ml air ini bisa untuk 1 liter. Ya, sama ya, cara kerjanya sama. Ya, nanti silakan teman-teman presentasikan ke depan. Nah, silakan siapa yang mau ke depan, selesaikan ke depan. Dari kelompok mana? Dari kelompok Tungau. Ya, silakan kelompok 1, silakan mempresentasikan hasilnya. Sudah. Sekarang mempresentasikan ya. Ke depan. Ya, siapa dulu yang mau ke depan? Kelompok 1 dulu, kelompok 2 dulu. Nabila, ayo kok. Nggak apa-apa. Udah. Nanti teman-teman menjelaskan nanti ya hasilnya bagaimana, bawangnya bagaimana, diapain dulu ya, diceritakan dari situ dulu ya. Oke, silakan tadi grup ini 1 ya. Alex kita perlukan yang pertama adalah kita memberikan botol yang berukuran 1 liter yang bening ya. Habis itu baru bawang merahnya dan air. Bagaimana cara membuatnya? Pertama kita kupas dulu bawang merahnya, habis itu langsung kita masukkan. Kalau misalnya kita mau bawang, berarti kita masukkan bawangnya. Kalau misalnya kita menggunakan kulitnya, berarti kita masukkan kulitnya ke dalam botol. Nah, kalau misalnya sudah masuk semuanya, baru kita tambahkan air sepenuh 1 botol liter ini yang perannya. Habis itu kalau udah, baru kita fermentasikan selama 2 hari. Kalau misalnya sudah difermentasikan sekali lagi 2 hari, baru kita bisa pakai minyak atau jadi kedua. Gampang mana caranya bisa kita, jadi kita liter ya, kita 50 ml untuk 1 liter air.
Jadi 20 gram ini untuk 1 liter air yang bersih kita campurkan dalam ember. Untuk sempat kita namanya terserah atau mau saja. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 yang sudah memprestasikan. Good job. Oke, tepuk keren. Keren. Baik, selanjutnya setelah ini, setelah teman-teman mempresentasikan hasil dari proyeknya, ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Ada yang ingin ditanyakan dari hasil proyek ini? Kesulitan nggak dalam membuatnya? Ya. Sangat simpel ya, sangat simpel dan sederhana ya. Ini cukup dengan air putih, ya, kemudian bawang atau kulit bawang ya. Ada lagi nanti dengan kalau dengan pakai kulit bawang putih itu pakai deterjen, campurannya deterjen, tapi minyak dan deterjen. Hampir sama dengan seperti ini cara buatnya. Kalau menggunakan bawang putih sama, setelah bawang putih dikupas, masukkan air ya. Kalau itu nggak pakai air, saya lupa. Pakai minyak. Bawang putih masukkan ke dalam botol, yang minyak 50 ml, ya. Minyak 50 ml apa berapa ya? Lupa tuh ya minyak itunya. Setelah itu difermentasi selama 2 hari. Setelah pakai 2 hari, kemudian pakai sabun dikocok-kocok sampai merata, udah, lalu bisa dipakai. Bedanya air putih itu pakai bawang putih dengan minyak dan sabun, deterjen ya, atau deterjen. Baik, itu bagus sekali. Ini sudah 2 hari ya, sudah 2 hari difermentasi, bagus sekali ya. Ini juga bagus ya, bawangnya ya. Kreatif banget, bulat-bulatin bawangnya. Yang ini bulatannya. Ya, terima kasih teman-teman ya, sudah ini. Baik, dari hasil ini selain ada yang ingin tanya lagi nggak? Ada yang ingin tanya lagi? Setengah 11. Baik, dari hasil sini, jadi sekali lagi ya, Bapak menyimpulkan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 2 ini bahwa organisme pengganggu tanaman itu ternyata bisa dikendalikan. Jangan sampai ketika teman-teman menjadi seorang petani ya, petani sekarang hebat-hebat loh ya, hebat-hebat. Minimal teman-teman punya straming farm ya di rumah itu, dengan macam-macam, bisa menggunakan pot ya, bisa menggunakan polybag atau dengan paralon tuh ya, itu bisa nanti. Teman-teman langsung kalau melihat sebuah hama pada tanaman, segera basmi, jangan sampai menyebar ke tanaman lain ya. Jadi begitu. Ketika teman-teman ya, saya ingatkan lagi bahwa penyakit pengganggu tanaman itu ya, yang teman ketahui ada tungau, kutu putih, strip ya, dan sebagainya. Jadi nanti kalau teman mau bikin pestisida nabati, lihat dulu apa sih jenis hamanya. Nah, setelah itu teman-teman setelah mengetahui jenis hama tanamannya, bisa langsung membuat pestisida nabati yang sesuaikan dengan jenis hamanya ya. Baik, begitu ya teman-teman, dapat dipahami ya, insyaallah ya, insyaallah. Baik teman-teman, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Teman-teman nanti jangan sampai lupa nih ya, nanti pulang ke kampung halamannya ada kebunnya, ada buat sayuran, tanaman, cabai, yang sampai lupa. Ternyata pestisida itu bisa dibikin dari sekitar kita ya. Maka tadi temannya ada bilang dari tembakau, oh itu lebih bagus lagi. Terus mati tembakau itu. Jangan diisep tembakonya. Jangan diisep ya. Ya langsung ya bisa dibuat pestisida nabati. Baik, itu saja pertemuan kali ini ya. Sebelum pulang satu lagi buat satu kelompok, satu kelompok satu aja
Ya, satu kelompok ini sebagai lembar cek evaluasi saja. Ya. Baik, setelah isi hasil ini, ya, kita udah itu dulu pertemuan kita kali ini, ya. Terima kasih teman-teman ya, sudah kita ketemu lagi nanti di lain waktu. Baik, sebelum kita pamit, sebelum kita pulang, silakan ketua kelas berdoa di penutupan pembelajaran hari ini. Ya, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua sekalian. Amin. Silakan ketua kelas dipimpin doa penutupnya. Ya, baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.